Terima kasih atas hadirnya Ibu Wali Murid kelas 1 perwakilan. Tidak saya undang semua 33. Harusnya saya mengundang 33, malah mungkin lebih. Harusnya saya lebih baik menerapkan kegiatan ini pada semua wali murid kelas 1 sampai 6. Tapi rapat pleno kan tidak bisa dimajukan. Situasi sekolah sedang ada, alhamdulillah dana alokasi umum sedang dibangun. Nah, kegiatan pada hari ini untuk memperlancar kegiatan, mari kita bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mawon nggih? Nggih. Jane budaya positif itu bukan hal baru, nggih. Budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah. Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan. Hanya karena bertemu dengan kami paling lama 10 jam, tapi nggak ada yang 8 jam atau 4 jam, per jamnya 35 menit, dan dos tidak maksimal. Nah, kami membutuhkan bantuan. Ini Ibu sebagai wakil kelas 1 dan masyarakat sini nggih. Membutuhkan bantuan. Mari kita menerapkan budaya positif bukan cuma di sekolah tetapi di rumah. Bagaimana? Nah, apalagi kelas 1. Kelas 1 ini 33 siswa, 33 karakter. Ada yang banter kayak biru, dalam tugas saya senang. Ada yang sedang, ada yang mainan sendiri, ada yang asik otak-atik. Tapi dalam 1 bulan adaptasi putranya ibu bapak itu bagus di kelas 1, alhamdulillah. Dan kemarin saya sudah sedikit bicara dengan anak bahwa yuk kita menerapkan budaya positif. Nah, kalau di kelas bagaimana? Nah, kalau di kelas saya menerapkan, yuk kita bikin kesepakatan kelas. Kita punya ruangan nih. Kesepakatan kelasnya kita tuh apa? 1. Hari pertama saya kaget. Sampai ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, "Nak, yuk bikin kesepakatan kelas." Setelah 2 harinya, hari kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu juga ada yang naik meja, ubah meja. Tertib, tidak naik meja dan kursi, seperti itu. Terus ada lagi, tidak teriak. Di dalam kelas kan ada orang teriak gitu ya, teriak juga suaranya yang pelan, ya gurunya sih memang keras, tapi beda dengan teriak. Kita bersama-sama monggo, itu sudah saya jalankan 1 bulan ini. Dan kemarin saat saat upacara yang mendampingi, ibu lihat sendiri, walaupun gubes, anak kita masih tetap dalam barisan, walaupun tongkrong, jongkok, masih tetap barisan, hanya dengan dipakai topinya, anak sudah tahu seperti itu. Dan budaya ini yang saya harapkan tidak hanya diterapkan di sekolah dengan saya, dengan ibu bapak guru yang lain. Yuk monggo Bu, kita terapkan di rumah juga. Ibu rumah punya tata tertib gitu. Jam berapa harus ngaji, jam berapa harus bangun pagi, jam berapa harus apalagi Bu? Berangkat. Gitu. Disiplin juga diterapkan, budaya positif itu diterapkan di rumah. Seperti itu. Tidak bisa hanya kami saja, tidak bisa. Hari Senin pakainya apa Bu? Topi. Pakai apa? Anak-anak udah tahu. Topi, dasi, sabuk, sepatu hitam, kaos kaki putih, baju merah putih. Itu termasuk disiplin juga positif. Nah, maksudnya dari saya itu dalam 1 bulan megang ibu bapak putrane, jujur setelah saya terapkan
keyakinan kelas, yakin bahwa kita itu bisa, kesepakatan kelas itu saya terapkan, walaupun bocah cilik bahasanya ya bocah cilik ya Bu, mau kelas 1. Tapi alhamdulillah banyak perubahan. Anak sudah bisa dipegang seperti itu. Jadi monggo saya mohon bantuan karena Ibu tahu mohon dijadwal, okay? Dijadwal bagaimana, 1 minggu lah free, berapa jam-jaman on time, terus-terusan seperti itu. Nah, apa namanya, budaya positif itu yang saya terapkan 1 bulan, anak banyak perubahan walaupun belum sepenuhnya, tapi ya mending lah. Kayak Bu Guru Siti kan kemarin apa ya namanya 13 anak, saya 33 siswa, bismillah gitu. Dalam artian itu tantangan saya, suaranya seperti apa kayak toa, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah kalau budaya positif di sekolah itu kita menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti hukuman dan penghargaan dari disiplin positifnya, motivasi perilakunya, hukuman dan penghargaan seperti itu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Jadi kita juga meyakinkan ke siswa, nah kamu mau jadi apa sih? Seperti itu. Yuk, aku mau nek Fauzi kepengen jadi tentara Bu Guru. Yuk kita bentuk dari sekarang yuk. Mulai dari disiplin dari sekarang, hal-hal kecil, merapikan meja sendiri pun itu pun tidak semua anak bisa loh Bu. Mungkin yang terbiasa dengan pembantu ada nggak sama Mbak? Itu pun ada yang sama nggak sama Mbak. Kalau yang sama Mbak atau tidak sama Mbak, monggo dibangun kemandiriannya. Itu sangat penting untuk siswa kita ke depan Bu. Life skill-nya benar-benar itu penting. Bukan kita tidak sayang anak, tapi kalau kita tahu kita punya kesepakatan rumah, kesepakatan kelas, tahu tujuannya jelas, insya Allah nanti anaknya tertib. Kita harus zaman sekarang Bu. Jadi harus memang ketat ya, tapi dengan memupuk dengan kesadaran, hanya seperti itu. Ini kalau di sekolah Ibu tadi nih. Dilanjut lanjut saja disiplin. Nah, disiplin positif itu cara membentuk sikap mandiri anak Bu. Jadi pentingnya anak, mungkin anak saya belum punya anak, tapi ibu bapak mungkin anaknya satu-satunya siji. Nah, mungkin sayang banget. Boleh Bu, saya termasuk anak yang manja. Jujur dimanja banget sama orang tua, tapi itu berbahaya untuk saya ke depannya. Itu sangat berbahaya. Jadi mari kita dukung kemandirian. Contoh, saya merapikan meja sendiri ya Mbak, Mas, kalau di kelas sebelum istirahat, sepele. Tapi itu pembiasaan. Jadi disiplin positif itu membentuk sikap mandiri anak dengan motivasinya sendiri. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Losari, saya sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman sejawat saya untuk sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah pada SD Negeri 1 Losari, Kolcam Dini Krawal, Kabupaten Banyumas. Dan terima kasih hadirnya Bapak Ibu guru, teman sejawat yang saya cintai. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan di sela-sela kesibukan kita. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir untuk kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Maaf Bu, ini saya baru belajar. Saya sebagai CGP
berusaha sebagai aksi nyata saya bahwa saya budaya positif ini sudah saya terapkan di kelas 1 dan saya berbagi dengan teman yang lain di kelas yang lain. Mudah-mudahan harapan budaya positif bukan hanya diterapkan di kelas saya, tapi di sekolah dan di kelas yang lain. Budaya positif di sekolah, menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yang kemarin kita sudah membahas tentang visi dan pendidikan nasional 3 Ujar Dewantoro. Nah, di sini nanti saya memberikan sedikit pengertian dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas yang akan bisa bina sebagai guru kelas, dan restitusi segitiga. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, ini disiplin positif yang kita rasakan ini sangat sulit ya. Mungkin kita mentransfer ilmu itu gampang, mencetak anak yang cerdas, berpengetahuan mudah, tapi kita menerapkan disiplin positif jadi kebiasaan yang baik itu suatu tantangan tersendiri. Bukan cuma bagi siswa ini tantangan disiplin positif bagi kita semua. Menurut Dian Gosen itu bukunya Restricting Disiplin, maaf masih dia jelek, menyatakan 3 motivasi perilaku. Jadi manusia itu mempunyai 3 perilaku untuk disiplin ya. Sebenarnya 1, kenapa sih saya disiplin seperti itu? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu saya juga takut tamsirnya dipotong. Itu salah satu saya mengakui hukuman saya, uang tambahan penghasilan dipotong. Itu juga motivasi gitu, lumayan deh. Itu sebagai manusia seperti itu. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya kan di institusi di kampus itu ada penghargaan. Terus ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, saya berlaku disiplin, kita berlaku disiplin itu untuk membanggakan siapa gitu. Seperti itu. Menjadi yang mereka inginkan, mempunyai harga diri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi biasanya untuk disiplin itu kita punya tantangan 3 ini. Kenapa sih saya disiplin? Kenapa anak juga, motivasi anak, apa yang menjadikan anak berlatih disiplin? Contoh disiplin tata tertib berpakaian saja itu juga berpengaruh. Salah satunya motivasinya apa? Pasti punya motivasi dalam menjalankan disiplin. Biar disayang Bu Anjar, biar nilainya bagus, dapat penghargaan seperti itu. Nah, lanjut keyakinan sekolah di kelas itu seperangkat nilai atau prinsip yang disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas atau sekolah yang saya sudah terapkan di kelas 1 itu keyakinan kelas di kelas rendah dengan bahasa yang sederhana, tapi dalam 1 bulan ini sudah saya rasakan. Makanya saya ingin berbagi baik, mungkin di kelas yang lebih tinggi lebih mudah seperti itu. 1, kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu.
kesepakatan kelas kita itu apa yang harus dibangun di kelas kita masing-masing, apa yang akan ditaatkan, seperti itu. Nanti ada kesepakatan kelas, akhirnya diyakinkan oleh murid-murid kita. Jadi membangun keyakinan, ketertiban, disiplin kelas dengan berkesadaran. Jadi kelasnya saya dengan kelasnya Bu Ajar berbeda keyakinannya, kesepakatannya. Dengan Bu Koko juga berbeda karena kita mengetahui karakter dari murid-murid kita kan seperti apa. Akhirnya kita membuat kesepakatan kelas yang sudah saya rasakan di kelas 1. Itu anak 1 bulan sudah tahu aturan kelas, membuang sampah di tempatnya. Hal-hal sepele Bu, tapi itu pembiasaan. Merapikan meja sendiri, sebelum istirahat keluar, membuang sampah yang tadinya baru masuk TK itu Bu, membuang sampah hari pertama itu berantakan, sampahnya itu berceceran. Akhirnya saya pikir, aduh nggak jadi, akhirnya saya buat kesepakatan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh hal seperti itu, tidak berteriak. Nah seperti itu, tidak berteriak. Biasanya terang kenceng-kenceng, tidak naik meja, biasanya semua naik meja. Terus berbaris, antri, budaya antri seperti itu. Saling menghargai. Dan ternyata tadi masukan dari wali murid sudah bagus Bu, 1 bulan di rumah mau nyapu, membantu ibu membereskan tempat tidurnya, seperti itu. Dampaknya berdampak. Nah ini tugas kita bukan cuma di kelas, yang hal kecil kita kelas dulu. Jadi nanti anak bertanggung jawab akan dirinya, budaya positif dengan berkesadaran. Nah terus, kita juga ada hal baru, yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini peserta didik kita kan berkesadaran dan disiplin kan kadang-kadang namanya manusia Bu. Jadi sebagai guru saya setelah ikut CDP, saya berarti selama ini banyak yang harus dibenahi ternyata. Saya baru ngerti bahwa segitiga restitusi itu penting. Ya mungkin dari dulu seperti Bapak Ibu guru senior mungkin sudah paham sebenarnya kita melakukan segitiga restitusi, cuma tidak tahu kata-katanya itu aja. Sebenarnya seperti itu. Jadi menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan kita tidak hanya sharing ilmu, pintar, pengetahuan, tapi karakter kembali lagi. Nah, di sini untuk menekankan karakter mereka. Ya, bagaimana kita memotivasi budaya positif, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya Bu. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini Bapak Guru dan Ibu Guru saat ini sudah dilakukan. Cuman yang kita bahasanya berbeda seperti itu Bu Kepala, ya teman-teman. Langkah pertama kalau kita bikin anak kesalahan sebenarnya sih sudah kita laksanakan. Langkah pertama kalau anak tidak punya atau sedikit punya kesalahan atau ada aturan atau melanggar aturan kelas, langkah pertama yang dilakukan adalah pada bagian dasar segitiga adalah menyetabilkan identitas. Jika anak mau berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kalau tidak memvonis. Jadi kalau ada maling itu, dan ini ternyata keluar di tes P3K waktu itu, analisa seperti ini, kalau ada pencuri kita harus bagaimana? Sebenarnya bukan pencurinya, tapi
sebenarnya kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi. Seperti saya ke Tiaga itu kenapa susah sekali dalam belajar, banyak lengah. Sebagai guru kita menganalisa sebenarnya kebutuhan anak apa sih yang di rumah yang tidak terpenuhi atau kita belum penuhi. Jadi segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita semua pasti punya gagal. Saya sendiri mengalami kegagalan itu, tapi saya berpikir bahwa tidak bisa berkecimpung di kegagalan itu. Jadi mari bersama-sama kita perbaiki, kita tingkatkan lebih baik lagi, seperti itu. Motivasi ke siswanya seperti itu, Bu. Langkah pertama untuk segitiga restitusi bila ada siswa kita yang cenderung aneh gitu dalam berkelakuan. Jangan langsung divonis atau itu, jangan langsung divonis. Sebenarnya sudah dia pasti dianalisa gitu. Cuma belum tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi sebenarnya seperti itu. Kita kan pasti langsung seperti itu. Terus langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik dan buruk pasti memiliki tujuan. Seperti itu. Mungkin ada anak saya yang kayak Bobby, anaknya kok selalu bu guru, dan saya juga menganalisa ini di rumah bagaimana, apa kurang perhatian ya dengan orang tua sehingga anak saya selalu ingin dekat dengan bu gurunya seperti itu. Jadi tindakan yang salah atau benar pasti punya tujuan. Kita pasti punya iya sekeliling malah sebelumnya malah. Nah, praktek segitiga restitusi itu sebenarnya sudah kita pahami semua, sudah dipraktekkan, hanya lebih sekarang bagaimana menyebarkan budaya positif ke siswa, ke karakter yang menjadi pembiasaan. Contohnya dengan kesadaran. Contohnya saya kemarin ketemu Venita. Bu guru, itu ya besok wawancara, karena saya kelas 1 Bu, wawancara pura-pura ketinggalan topik deh. Nggak mau Bu guru, nggak mau lah, nanti dimarahin bu kepala gitu. Ada pura-pura. Jadi ya bagus Pak, bagus anaknya bagus. Maksudnya pada pura-pura untuk shooting tugas saya jelaskan, gue pura-pura shooting tugasnya bu guru. Terus olah nah itu kan berarti budaya positif yang sudah diterapkan. Mari kita bersama-sama, intinya gini Bu, mari kita bersama-sama di Losari 1 ini, per kelas kita wujudkan kesepakatan kelas budaya positif. Nanti jadi kita membentuk sekolah yang positif. Ada kegiatan pagi, senam, itu bahasa Jawa diteruskan, Pak Fadrun, gitu kan, disiplin Ibu setiap pagi itu ada hukuman dan sanksi, topik itu sebenarnya sudah akhirnya memupuk kesadaran. Yaitu tadi semua api-api gara-gara chatting, api-api toh Venita, mana wedi, orang itu. Ya jadinya sudah tahu gitu, jadinya sudah tahu. Tapi enggak Bu, tapi ya paling tidak mengingatkan begitu. Kita disiplin ngotot tanpa bersatu, kita membudayakan disiplin positif juga. Kita nanti susah ibu berjalan sendiri tanpa kita gitu. Berarti saling. Terus langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan kedua sukses, menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya, pindah ke meyakinkan keyakinan. Jadi anak itu dipupuk untuk yakin bahwa kamu sekolah untuk apa? Biar belajar, datang, pintar, ingin jadi apa, itu keyakinan yang diyakini gitu. Jadinya nanti anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan tanpa dipaksa bahwa saya disiplin. Contoh Bu Guru Sri, sudah dibilangin Bu Guru, tolong hadirnya jangan jam 5 seperempat lewat rumah saya. Ya tidak bisa. Contoh pembentukan karakter Bu. Jadi ya ini tugas berat kita sebagai pendidik, menerapkan disiplin sekolah memang
Yang positif itu sangat berat, apalagi di zaman sekarang serbanya gadget seperti itu. Oke, waktu terjeda. Nah, apa sih kaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Kalau saya mengkaitkan, kita ulang lagi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia dengan kodrat alam, zaman dan masyarakat. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak zaman kita itu zaman now bukan seperti saya dulu atau Pak Karno ya, dengan kesederhanaan, tapi yang kita adaptasi lah dengan semaksimal mungkin, tidak kehilangan budaya positif, keragaman budaya, karakter yang dimiliki. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, mungkin kita bisa mengajak paguyuban ya, supaya mengerti bahwa budaya positif tidak hanya tidak cukup dipegang oleh sekolah, oleh bapak ibu guru dengan terbatasnya waktu, tapi mungkin budaya positif ini dapat ditularkan monggo ke wali murid yang lain, biar di rumah juga saling berpegangan tangan, bersinergi. Terus pakai boten berat sekali kita, karena kan 70% malah di rumah. Tapi yang ditombok kena sekolah. Seperti itu. Okay. Nah, melalui segitiga restitusi, karena kita sudah memberi kesepakatan dan disiplin positif, kita mewujudkan menjadi murid yang merdeka, yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi pembentukan disiplin positif, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan meyakini dan melaksanakan itu kita melatih siswa kita untuk bertanggung jawab secara internal ya, kesadaran, dan bertanggung jawab akan pilihannya. Saya resiko menjadi CGP, pilihan saya dengan berkesadaran, tanggung jawabnya berat, capek, seperti itu. Jadi bersama-sama dengan siswa kita berusaha membentuk siswa yang seperti ini, Bu. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Seperti itu saja paparan dari saya. Monggo ada masukan yang lain sebelumnya. Terima kasih Ibu, karena tugas saya sudah selesai. Sebenarnya masih panjang, cuman saya singkat saja. Monggo untuk pemaparan ini bisa nanti saat rapat pleno, boleh diteruskan saat rapat pleno Ibu, atau boleh untuk per kelas nanti dijadwalkan kapan, karena ini waktunya bergantian. Tadi juga saya dengan kelas 1 ternyata ada yang di belakang, kok saya nggak diundang, tapi karena memang waktu terbatas dan tepat, monggo mulai dari sekarang kita bersama-sama memperbaiki keyakinan kelas yang kita punya, dan itu juga saya baru praktekkan kemarin dan hasilnya bisa dilihat sedikit ada ini. Monggo Bu Kepala pilih ada yang masukan dari Ibu Bapak yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya pada Bu Rina selaku CGP. Pertama saya apresiasi pada Ibu Rina yang sudah mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah. Memang pada
tidak hanya di kelas itu, tapi juga penting di semua kelas. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaktualisasikan apa saja sih budaya positif yang perlu diterapkan. Mungkin untuk kelas rendah dan kelas tinggi berbeda ya Bu Lina. Untuk kelas rendah tadi yang sudah bisa diterapkan antara lain membuang sampah pada tempatnya, tidak berteriak-teriak di kelas, tertib di kelas, menghargai teman. Nah mungkin ini juga perlu diterapkan di kelas yang lain karena menurut pengamatan saya memang masih ada beberapa anak atau mungkin banyak anak juga, terutama jika guru tidak ada di kelas gitu. Kalau guru tidak ada di kelas ini mestinya ada budaya positif ya yang perlu kita tanamkan. Contoh misalnya diberi tugas mengerjakan soal atau diskusi begitu. Tapi untuk diskusi saya kira kalau tidak ada guru ya tidak bisa jalan gitu. Tapi untuk mengerjakan tugas itu biasanya kalau gurunya tidak di kelas itu belum terbentuk budaya positif. Sekiranya misalnya Bapak Ibu mau meninggalkan kelas dan kelas tetap kondusif, mungkin ada semacam kesepakatan dulu ya, Bunda. Kira-kira apa budaya positifnya untuk bisa diterapkan agar jika kita ada kepentingan kemana begitu, anak-anak tetap bisa mengerjakan tugas-tugas tanpa ramai begitu. Tapi nyatanya ada yang berjogon begitu, ada yang duduk di meja, ada yang ya pokoknya macam-macam karena ini memang anak saya juga menyadari itu. Tapi mungkin mulai bisa kita terapkan budaya positif jika guru tidak berada di kelas. Ya, memang sih tidak selalu guru tidak berada di kelas, tapi ini misalnya apa ditinggal ke kantor atau mungkin ada kepentingan KKB begitu ya, atau kepentingan yang lain. Jadi ini selain itu misalnya budaya positif lagi. Jadi ada yang di kelas, ada yang budaya positif di luar kelas atau dimanapun lingkungan sekolah yang ada. Contohnya budaya positif yang gampang saja, sampah gitu. Kadang-kadang ini belum terbiasa. Anak melihat sampah ya apa namanya cuek begitu, tidak serta-merta diambil terus ditaruh di tempat sampah. Tapi ngenteni di gue sampah dicikut begitu. Ya tidak. Sudah seperti itu belum budaya positif anak-anak kita? Belum. Nah, maka dari itu monggo kita bersama-sama, jika misalnya walaupun saya bisa mengambil, tapi ini untuk edukasi atau untuk pembiasaan budaya positif, misalnya melihat sampah ambil. Ini untuk apa namanya hal yang kecil dan sering terjadi. Kemudian kegiatan yang sudah bisa kita aktualisasikan seperti contoh upacara, boleh ngomong, ayo baris gitu ya. Jadi juga ini menunjukkan bahwa budaya positif untuk dengan kesadaran sendiri. Oh sekarang hari Senin akan upacara. Kalau bisa anak-anak sudah dengan tanpa dioprak-oprak itu sudah menyiapkan baik upacara maupun senam begitu. Senam yang ngenteni di oprak-oprak. Jadi ini mari kita bersama-sama untuk pada anak-anak kita menanamkan budaya positif itu. Istilahnya mengerjakan sesuatu yang menjadi pembiasaan itu tidak harus atau jangan sampai di perintah begitu. Jadi kesadaran sendiri upacara, senam dan yang lain-lain. Contohnya kita Senin upacara, Selasa udah senam, misalnya Jumat bersolat. Jadi untuk termasuk Pak guru-gurunya juga demikian, monggo untuk mendukung Senin upacara ya, untuk kalau ada anak di kelas untuk segera
apa namanya, diperingatkan atau ayo keluar upacara atau senam begitu. Ayo kalau Jumatan ya selawatan begitu. Dan yang mungkin ini menjadi PR saya, ya, kemarin saya sudah membuat tiket guru untuk apa namanya, menyalami siswa, belum bisa jalan ya, baru beberapa hari, saya juga baru sekali ya menjemput siswa gitu. Padahal ini juga termasuk budaya positif Bu, baik guru maupun siswa. Ini PR saya, dan mungkin Bapak Ibu juga kalau misalnya bisa rawuh kasih ya monggo. Kemarin sudah dibentuk tiket ini budaya positif untuk guru, jadi tidak hanya untuk siswa tapi untuk semua warga sekolah. Kemudian mungkin ada budaya positif lagi yang perlu kita bangun. Contohnya kalau perpustakaan ya Bu sama Bu Surtinah ya, sudah sejauh mana anak-anak kita memanfaatkan perpustakaan. Kelas berapa yang sering masuk ke perpustakaan dan membaca buku misalnya? Jarang. Nah, itu juga termasuk budaya yang perlu kita bangun begitu. Sebenarnya masih banyak sekali PR-PR kita budaya positifnya. Nanti mungkin kita bisa komunikasikan ke apa namanya, orang tua begitu. Misalnya nanti saya juga ingin membangun komunikasi lewat paguyuban kelas kulina, antara lain budaya-budaya yang harus budaya positif yang harus sama-sama kita bangun bersama siswa, guru dan orang tua begitu. Dan mungkin juga termasuk ini belum bisa berjalan budaya positif, misalnya sudah ada rambu-rambu batas mengangkat dan jemput siswa yang ternyata masih ada yang tidak menghiraukan begitu. Sebenarnya ya seharusnya itu untuk batas antar jemput siswa ya nangkana ngarep. Tapi ya saya maklumi karena apa? Lokasi yang tidak memungkinkan begitu. Mungkin kalau agak luas itu kita bisa membantu itu, karena ini bagian dari iya, jadi salah kaprah apa ya, ini belum bisa iya sebenarnya saya malah kepengen memanfaatkan ini Bu Lina, kalau orang tua pada nyebut masuk ke perpustakaan ya, kita sediakan bacaan-bacaan untuk orang tua ya, atau apa pengetahuan yang isinya buku-buku pengetahuan tentang ya misalnya orang tua biasanya kan tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi anak begitu ya, dia aku nggak bisa, ini kan bisa dipelajari perpustakaan. Jadi saya kepengen membangun itu, daripada karena pada hubungan orang tua mungkin bisa dimasukkan supaya pinarak di perpustakaan begitu, kita sediakan pojok baca gitu. Jadi nanti agak tertib, motornya kemarin kandang motor begitu, jadi motor tidak terkesan gimana ya waktu-waktu utama penjemputan siswa itu saya ingin gitu. Saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama untuk benar-benar ya mengaktualisasikan atau menerapkan budaya positif di sekolah yang sekiranya bisa kita lakukan, karena kita ini harus bergandeng tangan, bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Wonten malih, monggo Ibu, Bapak Guru hebat. Sampun apa? Cukup nggih. Ya, terima kasih. Ini adalah tugas saya. Aksi nyatanya kan kados niki ternyata sering praktek, tidak hanya membuat saja, tapi harus di aksi nyatakan. Monggo mohon maaf sebelumnya nggih Bapak Ibu guru yang saya yakin lebih berpengalaman dari saya. Terima kasih sebelumnya
kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bantuan upah bagi kegiatan hari ini. Mohon diisi masukannya untuk membuat saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Bukan hanya hari ini, itu sangat berpengaruh. Alhamdulillah saya memang di rumah tidak suruh ngapa-ngapain sama ibu saya, tapi saya punya mbak yang disiplin sekali, punya ketegasan, akhirnya membentuk saya punya mandiri. Dulu guru saya, karena saya kelas 6, jangan contoh, kelas 6 saya masih disuapi 456 sama ibu saya, itu prihatin banget guru saya. Ini anak nanti kemandiriannya bagaimana? Untung saya digembleng punya kakak pertama yang sangat disiplin dan keras, perempuan. Sekarang saya sudah tua jadinya, kayak itu murid saya, jadi saya tahu berbahaya sekali ternyata Bu. Monggo ke depan kita salinglah mengingatkan. Bukan kita tidak sayang, cuman monggo dipupuk kemandiriannya, bersifat panjang, nanti kita panjang Bu, berdampaknya panjang sekali. Itu yang saya rasakan sendiri, sangat berbahaya. Ada saatnya mau tarik ulur, ada saatnya memang dibantu, ada saatnya kita disiplin. Itu disiplin positif. Terus biasanya perilaku manusia itu ada 3. Ini semua ibu sama. Semangat kasih demi apa? 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, rata-rata seperti itu. Saya disiplin demi apa? Kayak gitu sebagai seorang pegawai, gitu. Terus untuk apa berangkatnya gak sih? Ada siswa yang aku mau berangkat gak sih? Demi apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan demi Bu Guru? Dari Bu Guru, Pak Guru, boleh juga. Terus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini motivasi perilaku manusia seperti itu ada 3 biasanya. Seperti apa? Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Boleh Bu? Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah itu seperangkat yang disepakati oleh guru dan siswa. Tadi saya sudah membuat di sekolahan, sudah membuat, dan saya bertanya setiap hari saya ulang karena bocah cilik. Naik meja, tuk, ya ada. Depannya belum, ada saja namanya bocah. Dan di rumah pun sama seperti itu Bu. Ditanya, yuk kita bikin kesepakatan rumah, ngobrol saja. Anak-anak bisa kok diajak ngobrol Bu, siapa bilang nggak bisa? Yuk Bu, kita ngobrol yuk. Kita bikin kesepakatan rumah, kira-kira saya senangnya apa dan bagaimana. Nanti akan terbentuk. Kalau ibu saya dulu disiplin banget, tak aku ibu. Memang saya nggak boleh ngapa-ngapain, tapi jam segini tidur siang, jam segini dolan 15 menit terus dipanggil main, jangan dicontoh karena saya tidak punya teman akhirnya. Boleh, saya introvert warnanya Bu, di rumah aja karena ibu saya nggak boleh main, anak bener-bener Bu, nggak boleh main. Saya tidak pernah merasakan main bersama teman. Jangan sampai seperti itu, tapi ada kejelasan mainnya dengan siapa. Pergaulan kan nomor 1, apalagi nanti SMP gitu, hati-hati nih. Ya itu. Ada yang ditanyakan Ibu? Nah, kita belajar yuk Bu. Saya juga bingung. Kalau kita bikin kesalahan itu, ya memperbaiki kesalahan mereka. Maksudnya sebagai anak manusia, ya kita punya kesalahan kan Bu. Tapi kita punya metode aja memvonis siswanya. Oh ini enggak, jangan memvonis langsung. Tapi yuk kita perbaiki kesalahan, nanti akan timbul kesadaran. Contoh guru RPR, ibu kelalen, itu diingatkan. Nah, belajar untuk apa? Ya, untuk pinter. Jadi bagaimana? Ya, ayo kita bangun bareng-bareng diingatkan. Tapi memang belum bisa banget sih kan kalau kelas 1.
masih sederhana. Ya nganggo bahasa sederhana lah Bu. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan Ibu sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Apa ada keluhan dari rumah? Ada keluhan nggak dari rumah selama Ibu saya ajar 1 bulan ini? Kalau ada keluh kesah nggak apa-apa sekarang. Anaknya Bu belum bisa nulis dengan baik. Sabar ya, karena baru 1 bulan. Ada perubahan? Apa? Perubahannya apa Bu? Masukkan Bu. Satu-satu deh, baru 10 urut. Yuk Mbak. Maju deh. Maju. Lebih disiplin Bu. Oh ya, lebih disiplin. Ya, bikinnya orang kelihatan jadi PR dari kelihatan. Ya, berarti itu disiplin kelas yang saya bentuk atau kesepakatan kelas yang saya bentuk dan saya ngomong setiap hari. Kita memotivasi itu buktinya. Saya merasakan apa ya? Anak ternyata kemarin lah upacara baik lah, walaupun dengan resah dan gelisah. Tapi anak tahu dedek orang ngamang-ngamang gitu. Itu saya sudah, oh berarti saya 1 bulan mending. Tanda kutipnya seperti itu. 1 sudah bisa disiplin, bagus. Dan itu diteruskan ya Bu. Jangan cuma saya ngepost, ibu bapak guru ngepost, ibu di rumah los. Saya bingung, nggak bisa Bu. Tolong, makanya saya sebenarnya kepengen semuanya, semua apa? Semua ini ya, tapi tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena hasil gantian, gantian kayaknya bisa. Ada lagi yang dirasakan 1 bulan ini oleh siswanya di rumah? Ya alhamdulillah sih sekarang jadi ini Bu, apa ya, mau inilah sedikit-sedikit membantu pekerjaan orang tua. Ya kalau pagi misalnya merapikan tempat tidur sendiri, terus kalau lihat misalnya apa lantai kotor mau bantu nyapu, seperti itu merupakan apa ya, kebanggaan sendiri lah. Perubahan positif gitu lah. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mama Ica yang tadi disiplin, yang kedua mulai merapikan. Karena saya mohon maaf bila saya melatih nyapu, mungkin hal sepele. Bukan masalah nyapu Bu, merapikan meja sendiri itu hal sepele Bu. Saya pernah menangis siswa yang sudah kelas 3 karena punya mbak yang lain merapikan berhasil, dia langsung los. Saya lihat dong, ini kenapa kok cuek sekali dengan mejanya? Oh ternyata serbannya dengan pembantu. Itu pun PR. Boleh ibu bapak sibuk bekerja dengan pembantu, tapi kemandirian kembali lagi untuk ke depan, tidak hari ini, untuk ke depan. Mau dibentuk seperti apa putri kita? Tidak sih keras tidak, tapi pentingnya. Makanya itu diajak bicara secara pelan ke anak-anak aja. Namanya bahasa anak-anak. Ada lagi? Yuk siji. Ayo Mbak, kenapa Mbak? Putrane? Sudah semua. Yo. Sana maju. Lebih berani, lebih disiplin, lebih tahu pekerjaan rumah itu. Oh ya. Sama ya? Semua ya? Itu dirasakan mulai kapan? Oh, sekolah ini. Alhamdulillah. Saya sendiri merasakan seperti itu. Alhamdulillah ya, saya setelah memberikan itu masukan dan bicara ke anak-anak, itu alhamdulillah ya ada sangat perubahan besar. Dan inilah Bu, maksudnya saya mempraktekkan sendiri 1 bulan dan merasakan seperti itu di kelas. Ibu juga saya menularkan ke ibu. Ini loh yang saya lakukan dan ibu melakukan di rumah. Walaupun ibu sibuk, sedikit lah merapikan tempat tidur apa dan sebagainya. Jadi dampak ini nantinya akan ingat terus ke depannya. Dan saya kemarin sih sudah disiplin ya, tidak mengajar dari ini saja. Tapi memang guru ternyata kita sebagai orang tua, saya orang tua di sekolah yang dipercaya ibu bapak, tugas kita berat. Yang tuh bisa baca nulis ngetu,
sikapnya harus benar, karakter terutama yang akan dibawa selamanya. Loh, saya sedang mendidik putra putri Bapak Ibu, siapa tahu jadi presiden jenderal suatu saat. Nah, nanti. Nah, jadi ibu bapak yang udah dititipin putra, monggo disiplin positif ini yang sudah penerapan disiplin positif ini yang sudah saya terapkan, ayo kita gotong bareng-bareng. Sayang sih sebenarnya saya nggak ngundang semua ya, tapi ya jadi semua tahu gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya nanti menularkan apa namanya bersama-sama aja di tang-tang oleh baik di los, nah itu bahaya nih. Sing penting buat saya menang, yakin itu bahaya banget tuh. Tapi ya saya menyadari, mudah-mudahan anaknya yang kayak Tiaga lah, mudah-mudahan mbahnya, saya nggak mudah mbahnya Tiaga sih ya, tapi walaupun sepuh nih telek, maksudnya biar paham maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya. Ada lagi Bu masukannya? Ayo. Makanya di kelas saya nyapu ya pagi sama sore. Nanti besok saya latih lagi. Buang sampah yuk bareng-bareng di tempatnya, di mana tempatnya itu belum saya latih. Bertahap akan saya latih, step by step, adaptasi. Dan saya senang putra Bapak Ibu itu paling Afan ya. Afan itu pemalu sekali dan introvert. Parah introvertnya itu melebihi saya. Mungkin saya karena sudah jadi guru dan mau nggak mau kan senyum ya, monggo Bu dan sebagainya. Kalau Afan itu dikelilingi orang banyak itu jenangis. Itu Afan, jadi sangat introvert. Lah itu dari TK seperti itu, dan dia itu introvert sampai tidak mau jajan di kantin. Padahal sudah diboyong sama teman-teman, yuk jajan bareng, saking introvertnya. Itu juga kurang bagus, tapi ya nggak apa-apa. Jadi dia itu juga harus dekat dengan saya, pendekatan dulu. Gak semua orang bisa pegang Afan, tapi ya nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan ke depan udah adaptasi apa namanya lebih baik. Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Ini selalu kesan sekarang di sini nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan kembali, Ibu Bapak? Ada yang dirasakan atau selama 1 bulan kurang apa gitu? Aku boleh pulang kurang apa gitu? Apa pasti butuh pembelajaran intensif? Betul, karena Ibu baru 1 bulan, Bapak Ibu. Saya membetulkan tulisan itu luar biasa. Jadi menulis akhirnya, menulis. Jadi saya betulkan kembali langkah-langkahnya dari awal. Mohon dibantu PR kalau yang di rumah, dan mohon maaf kalau bukunya cepat habis, itu saya kalau telat. Bukunya tong baik, tumbas nasi kandel. Makanya saya pasti pesan waktu daftar Bu, tumbas nasi tebal. Karena saya sekali nulis bisa 4 lembar, 5 lembar. Capeknya kayak apa tuh bocah? Mungkin kalau tidur, pulang Bu capek tidur lah. Ada yang seperti itu? Iya. Oh, bola, waduh. PR langsung main. Tapi memang ya wong tenaga bocah ya dibanding nama kita. Tapi memang saya nulisnya banyak. Kalau yang saya besok-besok akan kelompokkan. Jadi saya kemarin sudah mengetahui mana yang sudah bisa dan mana yang belum. Jadi nanti saya akan kelompokkan sesuai kemampuan. Saya tidak samakan, makanya kecuali hari ini ya Bu, karena 3 bulan ini mau nggak mau. Kalau besok start lagi saya pulang sesuai kemampuan. Yang sudah duluan kayak biru kan kesel banget Bu. Nulis sampai bu guru kakak keputar-putar. Ya nggak apa-apa, cuman saya berikan tulisan yang lebih sulit dijangkau dibanding teman yang lain, kan memang seperti itu. Pulangnya pun lebih dulu. Jadi makanya standby seperti itu. Mama Alisa sudah merasakan karena kan di kelas di kelas 4 sekarang ya Mama. Yang dulu Mama Alisa jangan dibandingkan adiknya, berbeda karakter seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi ya anak-anak sekarang anteng, bocah telur tapi anteng tapi bisa bubar. Nang Bobi kalau Tiaga. Wajar bisa bubar, bocah telur dan bisa bubar. Tapi ya iya, makanya saya kayak tadi agama juga ternyata saya di kantor, siswanya di sana tetap mencari saya gitu.
kedekatannya dekat sekali gitu ya, memang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya masih dipercaya oleh ibu kepala sekolah pegang kelas 1 dan menyenangkan. Saya belum tentu mampu di kelas 6 materi sampai jam 12 gitu. Ya nggak apa-apa, bismillah. Tapi saya senang bahwa anak-anak itu dapat menerapkan budaya positif dengan baik, walaupun perlu diingatkan kembali. Contoh masalah maju di depan kelas secara berurutan, juga disiplin antri seperti itu. Okay? Jadi nanti kalau ada, mari bangun disiplin positif di sekolah dan di rumah dengan memupuk kesadaran tuh. Jangan karena wedi, maksudnya jangan itu. Tapi kamu cita-cita jadi apa? Itu membangun sekali yang saya rasakan waktu kelas 6. Dulu saya ditanya, Lin, kamu mau sekolah di mana? SMP 1 Jatilawang Pak. Yuk, kamu belajar dari sekarang, diberi buku oleh Pak Guru. Dan itu saya baca terus. Jadi kesadarannya terbangun. Ya itu tadi kan ada yang udah mulai mau bersihkan. Nanti saya cek ulang. Jadi kegiatan 1 mungkin saya akan cek ulang. Kegiatan 1 di rumah apa? Bisa share di grup, nanti akan ada kegiatan seperti itu, boleh juga nanti. Jadi nanti melatih. Tidak, ini nyapu nggak boleh dong. Ini enggak seperti itu nyapu. Malah ada pepatah yang mengatakan bahwa bila satu tugas kita sudah bisa setiap pagi membersihkan atau merapikan tempat tidur sendiri, kita sudah menyelesaikan satu tugas, dan itu mudah-mudahan ke depan jadi orang sukses. Dari itu Bu, menyelesaikan satu tugas. Ada lagi Bu? Masukannya? Ayo. Mama Irene. Mama siapa sih? Apa lagi? Mama Gibran? Ada masukannya Mama Gibran? Nggak ada. Mama Lisa, apa yang dirasakan setelah 1 bulan? Coba kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari Fauzi saya merasakannya sih dia cenderung sekarang nggak jahil. Itu tadinya jahil sekali sama kakaknya, sering berantem. Tapi sekarang ada dia ingat deh. Oh iya, kata Bu Lina kan gak boleh nakal begitu. Terima kasih. Benar. Ya namanya laki-laki sama perempuan ya Bu. Iya. Jadi anak 33 dengan 19 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan itu saya selalu bilang kita itu tangan kanan dan tangan kiri. Putra tangan kanan, putrinya tangan kiri. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh nakal tapi melindungi, saling menghargai. Dan ada batasan. Nah, ada batasan yang mana yang tamat teman, mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Kemarin di lapangan ada sedikit yang saya akan tularkan ke anak, ada yang memeluk Aiman kayak gini. Dan itu nanti saya akan ajarkan. Itu koreksi buat saya sendiri. Putri memeluk teman putra, mungkin bersahabat tujuannya, tapi ada batasan yang itu tidak boleh. Nanti ibu ajarkan seperti itu juga nih, maksudnya di rumah. Namanya zaman sekarang lah Bu, nggak zaman kayak saya turun mengkali. Tapi aku tahu sih, benorol tapi juga tidak kebu. Aku malu mana nggak ada diskusi rumah, aku enggak. Memang saya anak ya kayak gitulah, nurut berusaha sih. Jadi ada batasan mana tubuh kita yang bisa dipegang, mana yang tidak. Itu perawan di kelas 1. Mungkin mereka bercanda tujuannya, tapi berbahaya. Ada lagi? Ayo Mama Birul, apa yang terjadi dengan Birul? Birul Walidain? Ya sama. Ya masa sama? Tubuhnya 10 sama. Kalau beaku artinya dibagi 30 telu. Ini coba apa? Nggak apa-apa. Kan ini dialog terbuka. Yo apa? Kan senang. Ya alhamdulillah ya Mas.
Nakal sing kepriwe kok. Belum selesai. Nakal sing kepriwe. Ya alhamdulillah tuh udah nurut lah sama mamanya di rumah. Katanya takut sama guru. Ya bisa papa wedi. Nggak apa-apa. Jadi memang apa namanya? Saya memang suaranya keras, ada yang bilang saya galak. Mungkin ada yang seperti itu. Bu ini tuh galak. Enggak. Saya itu tipe orang yang disiplin, Bu. Mungkin karena background ayah saya juga tentara TNI kan. Bapak saya itu orang galak. Dan kalau marah sama anak pepet ya pepetin pintu. Saya pernah lihat kakak saya pepetin pintu karena tidak disiplin. Dan mungkin itu yang membedakan saya dengan guru yang lain. Saya tidak bisa lemah lembut itu. Suara saya menggelegar, apalagi 33 sampai bawa kepala. Waktu itu observasi Bu Lina, apa orang kewalahan bocah 30 jujur, apa Bu Lina butuh bantuan dengan guru yang lain? Saya jawab tidak. Bismillah Bu, cuman saling beradaptasi. Kalau Birul muternya kayak kitiran Bu ini. Muternya kayak kitiran. Tapi saya selalu ingatkan dan saya selalu contohkan, termasuk tidak lari di dalam kelas karena takut kejedot. Ini berbahaya sekali, ujung-ujung seperti ini. Penuhnya Ibu lihat sendiri kelasnya kita. Saya mau bikin pojok bacaan, bocahku 30 taruhin pojok bacaan, lesehan gitu karena caranya uprek teman, taruh mana, sampai saya bingung tidak bisa bergerak. Memang idealnya satu kelas 20 Bu. Idealnya waktu itu saya kira sampai 40, kalau sampai 40 saya pecah jadi kelas 1A, setelah kelas 1B seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa. Walaupun suara saya kalau bersaing ngomong kabeh bahasa 30 suara saya ketuanya keluar. Gitu makanya mohon maklum kalau suara saya keras dan tegas. Awalnya sih takut, sekarang dia enggak. Enggak ya. Awalnya. Oh, Birul gitu. Birul Bobby. Ya enggak. Tapi enggak sih. Tapi tugas selesai Bu. Nah itu yang jadi tantangan saya ke primin bocah ini bisa belajar dan orang muter-muter, tapi ya orang mungkin dengan bocah kelas 1 muter-muter Arab gawe pembelajaran yang menyenangkan disingkir-singkir ini loh ribet temen ya kan Ibu sendiri tetap sakit kan karena 33 siswa seperti itu, tapi enggak apa-apa. Saya terima kasih dipercaya sama Bapak Ibu sama Ibu Kepala dan semuanya untuk pegang kelas 1, anak-anak yang menyenangkan, mari bersama-sama kita bergandeng tangan ke depan untuk sukses naik kelas 2, jangkauannya gitu, baca, tulis, hitung, kayak itu saja dulu Bu. Makanya saya nggak bisa plek agama sih memang ya, tapi plek PPKN terus pasti anak bosen nulis, nanti Pancasila, nanti menggambar, nah sambil ngecek kemampuannya siswa sejauh mana juga. Kayak Dina, mana Mama Dina? Ya, Mama Dina. Gimana perubahannya Dina? Sekarang udah mulai rajin. Sini Pak, Mama, sini maju. Dina itu luar biasa juga loh, beda dengan doa, karena doa itu menurut saya juga. Tapi anaknya doa kan antengnya gini. Biasanya pilih Dina. Alhamdulillah sih sekarang jadi mulai rajin belajar. Kalau habis maghrib itu udah ngajakin mami ayo belajar, ada PR juga di situ. Ya terima kasih. Jadi benar-benar ya itu yang kami inginkan ya pihak sekolah. Mari kita membiasakan budaya positif terbangun dengan kesadaran dibawa sampai selamanya. Harapannya kan seperti itu. Tapi tanpa melupakan hak anak untuk bermain. Ada batasan, tapi ada hak untuk bermain. Dan permainannya pun Ibu lihat juga di mana kalau sapa lingkungannya ngendi. Aja nek bebek karo ayam ilang digolek Ibu mahu. Tapi putrane pulang sebelum maghrib cari Bu. Gitu. Jadi jangan lengah, mbok ana sing kecemplung amit-amit ya. Dolanan kali jig-jig mari ngendi proyek kan kita nggak tahu lahannya bocah loh, makanya tetap harus kita bareng-bareng
pihak sekolah juga tidak bisa sendiri, saya juga tidak bisa sendiri tanpa ibu bapak, ibu-ibu semuanya. Mari bareng-bareng. Jadi nantinya terwujud anak-anak yang hebat, memang pintar di pengetahuan, juga berkarakter yang bagus seperti itu. Itu malah zaman sini malah angin ngetokna karakter, Bu. Karakter yang baik, karena gadget dan apa ya, Gen Z ya, perkenalnya anak-anak ibu kan anak-anak luar biasa. Jadi ngaji, nggih. Saya pesan yang tidak ngaji. Besok saya umumkan ke siswa, wajib ngaji. Ada yang belum ngaji apa enggak ya kelas 1? Ngaji, nggih. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Ya udah, seperti itu saja ya Bu dari saya. Waktunya kurang 8 menit, nanti saya bergantian dengan Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Mohon diisi tulisannya real yang saya paparkan tadi, berikan kesimpulan dan masukan saran apapun. Saya akan terima sebagai masukan saya. Oke? Terima kasih.